Di jantung benua Afrika, di sebuah negara kecil bernama Burkina Faso, bangkitlah seorang pemuda yang tak pernah diduga akan mengguncang peta kekuasaan dunia. Ia bukan jenderal berpangkat tinggi, ia bukan presiden terpilih oleh demokrasi, tapi keberaniannya membuat kekuatan besar, Prancis, Amerika Serikat, hingga Uni Eropa terpaksa menoleh dan bertanya, siapa sebenarnya Ibrahim Traoré? Profil dan awal hidup. Ibrahim Traoré lahir pada tahun 1988 di kota kecil Bondokui, Provinsi Muhun, Burkina Faso. Lahir dari keluarga sederhana, kehidupannya jauh dari kemewahan. Ayahnya adalah petani, ibunya ibu rumah tangga. Namun sejak kecil, Ibrahim dikenal memiliki kecerdasan dan keberanian yang melampaui usianya. Dia menempuh pendidikan di Universitas Ouagadougou, jurusan geologi. Banyak teman-temannya menyebutnya sebagai mahasiswa yang idealis, nasionalis, dan suka membaca sejarah perlawanan tokoh-tokoh dunia, dari Thomas Sankara hingga Che Guevara. Namun bukannya menjadi ilmuwan, ia malah masuk ke dunia militer. Keputusan ini mengubah takdirnya, dan juga takdir seluruh Burkina Faso. Karier militer dan perang melawan teror. Setelah lulus, Traoré bergabung dengan Militer Nasional Burkina Faso pada awal dekade 2010. Saat itu, Burkina Faso tengah menghadapi gelombang kekerasan dari kelompok teroris di wilayah utara dan timur. Kelompok-kelompok ini berafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda. Traoré ditugaskan di garis depan. Ia tidak tinggal di balik meja. Ia berperang langsung. Banyak anak buahnya yang bersaksi. Kapten Traoré adalah pemimpin yang selalu berdiri di depan pasukannya. Ia tidak pernah mundur. Pengaruhnya mulai meluas. Namun bukan hanya karena ketegasan militernya, Traoré juga mulai menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dinilai korup, lambat, dan terlalu tunduk kepada kepentingan asing, terutama Prancis. Kudeta militer dan naiknya Traoré ke puncak kekuasaan. Pada bulan September tahun 2022, Burkina Faso kembali mengalami gejolak. Presiden sementara saat itu, Paul-Henri Damiba, gagal mengendalikan krisis keamanan. Rakyat frustrasi. Tentara pun kehilangan kepercayaan. Maka pada tanggal 30 bulan September tahun 2022, Ibrahim Traoré memimpin kudeta damai. Tidak ada perang besar, tidak ada darah tumpah. Tapi suara rakyat dan suara tentara bersatu, mereka ingin perubahan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Damiba mundur. Ibrahim Traoré naik sebagai presiden transisi. Di usia 34 tahun, ia menjadi kepala negara termuda di dunia. Satu hal yang langsung dilakukan oleh Traoré setelah menjabat adalah menolak kehadiran militer asing, terutama Prancis. Sejak kemerdekaan Burkina Faso pada tahun 1960, Prancis masih punya pengaruh besar, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun militer. Tapi tidak di bawah Ibrahim Traoré. Ia menolak menggunakan bahasa Prancis dalam pidato-pidatonya. Ia mengusir pasukan Prancis dari pangkalan militer di Ouagadougou. Ia bahkan memerintahkan penutupan kantor media Prancis yang dinilai menyebarkan propaganda. Rakyat bersorak. Rakyat merasa memiliki pemimpin yang akhirnya berani menentang bekas penjajah mereka. Aliansi baru dengan Rusia. Langkah berani Traoré tidak berhenti di situ. Di tengah penolakan terhadap Barat, ia mulai membuka jalan kerjasama dengan Rusia. Secara resmi, pemerintah Rusia mengaku hanya memberi dukungan diplomatik. Namun di lapangan, muncul laporan kuat bahwa kelompok Wagner, organisasi militer bayangan Rusia, mulai beroperasi di Burkina Faso. Dengan bantuan ini, militer Burkina Faso perlahan mulai merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh teroris. Tapi di sisi lain, langkah ini membuat negara-negara Barat semakin gelisah. Mereka mulai menyebut Traoré sebagai diktator muda yang sedang membawa Burkina Faso ke tangan Rusia. Fakta menarik dan teori konspirasi. Apakah Ibrahim Traoré adalah boneka Rusia? Ataukah ia benar-benar seorang pemimpin yang ingin kemerdekaan sejati? Ada beberapa teori yang berkembang bahwa kudeta Traoré dirancang oleh kelompok nasionalis rahasia di Afrika Barat. Dua, bahwa Rusia telah lama merancang kejatuhan pengaruh Prancis di Afrika, dan Traoré hanyalah pionnya. Tiga, bahkan ada yang menyebut bahwa Barat sendiri menciptakan ketidakstabilan agar tetap punya alasan untuk hadir di Afrika. Tapi bagi rakyat Burkina Faso, fakta di lapangan lebih penting dari teori. Mereka melihat keamanan mulai membaik, korupsi ditekan,
dan harga kebutuhan pokok mulai stabil. Ibrahim Traoré menjanjikan pemilu suatu hari nanti. Tapi ia menegaskan tidak akan ada pemilu jika negara belum stabil. Ia juga membentuk aliansi dengan Mali dan Niger, dua negara yang juga dipimpin militer anti-Barat. Bersama, mereka membentuk aliansi negara-negara Sahel. Inilah cikal bakal poros baru di Afrika Barat. Poros yang tidak lagi tunduk pada Barat. Poros yang percaya pada kekuatan sendiri. Namun, masa depan belum pasti. Jika Traoré gagal menstabilkan negara, Barat bisa menggunakan ekonomi untuk menjatuhkannya. Jika dia terlalu dekat dengan Rusia, maka bisa jadi Burkina Faso akan masuk ke dalam pusaran perang dingin modern. Apa makna Ibrahim Traoré bagi dunia? Ibrahim Traoré adalah lebih dari sekadar pemimpin muda. Ia adalah simbol perlawanan. Ia adalah tanda bahwa rakyat Afrika mulai bangkit, mulai bersuara, mulai menuntut kedaulatan sejati. Namun seperti semua revolusi, ujian akan selalu datang. Akankah Traoré bertahan? Ataukah ia akan berakhir seperti banyak pemimpin idealis sebelumnya, terkalahkan oleh tekanan global? Satu hal yang pasti, sejarah Afrika sedang ditulis ulang, dan nama Ibrahim Traoré akan tercatat, entah sebagai pahlawan atau tragedi.